Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vina Amalia Safitri. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, tepatnya pada bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama, cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Jelas ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa perguruan tinggi yang memasuki dunia bisnis, dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, moral, etika, dan hukum. Moral yaitu tradisi kepercayaan mengenal perilaku yang benar dan yang salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Selanjutnya, etika. Etika berasal dari kata bahasa Yunani yang yaitu ethos, yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Selanjutnya, hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek dan warga negaranya. Selanjutnya, undang-undang hukum di Amerika Serikat. Setelah Undang-Undang Komputer Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit, dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan peranti lunak merupakan fokus utama. Selanjutnya, Undang-Undang Peranti Lunak di Uni Eropa. Pada awal 2002, sebagai jawaban atas State Street Decision yang telah mendorong banjirnya pendaftaran paten peranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan di Eropa, Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar Amerika Serikat. Proposal ini mencetuskan berbagai diskusi dan tidak kesetujuan dan peraturan untuk patentabilitas penemuan yang diterapkan oleh komputer. Akhirnya ditolak oleh Parlemen EU pada bulan Juli 2005. Selanjutnya, Undang-Undang Privasi Pribadi di RRC. Pada saat ini, pemerintah RRC sedang berfokus untuk menetapkan peraturan penggunaan komputer dan internet. Peraturan-peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan perangkat ini tidak boleh mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, dan kepentingan warga negara yang berasaskan hukum dan privasi. Selanjutnya, yang C, meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. D. Kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Cass Penney pada JC Penney, Kolonel John Patterson di National Cash Register atau NRC, atau Thomas J. Watson SR di IBM menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para perspektif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Kredo perusahaan, pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Selanjutnya, kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Program etika, upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Alasan dibalik etika komputer. James Hammer mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama.
orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CIO. Seorang CIO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat, merumuskan kebijakan yang sengaja agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Alasan pentingnya etika komputer yaitu yang pertama, kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor ketidaktampaan. Ada beberapa hak, yaitu hak sosial dan komputer, hak privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan hak mendapatkan akses. F. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal atau eksternal auditor dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Jenis aktivitas audit. Terdapat 4 jenis dasar aktivitas audit internal: finansial, operasional, beriringan, dan desain sistem pengendalian internal. Efisiensi. Apakah operasional sistem tersebut dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mencapai produktivitas yang terbesar dari sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Apakah sistem tersebut memungkinkan perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya untuk memecahkan masalahnya dengan cara yang disarankan. Dia menerapkan etika di dalam teknologi informasi. Bagaimana budaya etika dicapai dalam sebuah perusahaan? Perusahaan tersebut tidak harus mengusahakan semua pekerjaan tersendiri. Bantuan di dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Kode etik ACM atau Association for Computing Machinery yang didirikan 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadaptasi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih umum, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting dapat diterapkan pada ahli peranti lunak pada sistem dan terdiri ekspektasi di 8 hal penting, yaitu masyarakat itu klien dan atas, produk, penilaian manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Hak etika dan CIO. Sejak tahun 2002, para CEO dan CFO diharuskan oleh hukum untuk menandatangani keakuratan laporan keuangan mereka. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal berikut: mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik dan akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan, dan selanjutnya. HEI pengaruh Sarbanes-Oxley. Jika dahulu sebelum 2002 tidak ada alasan kuat mengapa CEO menjadi mercusuar integritas informasi di dalam perusahaan, sekarang alasan itu ada. Untuk merespons skandal keuangan perusahaan di Enron, WorldCon, sekarang MCI, HealthSouth, dan Tyco, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley, yaitu secara resmi dinamai Undang-Undang Perlindungan Investor dan Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik tahun 2002. SOX 404 ditetapkan. SOX yang memberikan dampak terbesar pada TI adalah bagian 404 yang membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. SOX 9. SOX 409. Ketetapan SOX yang lain mempengaruhi pelayanan informasi adalah 409 yang membahas mengenai pengungkapan secara real time. Ini merupakan bahwa perusahaan tersebut harus mampu melaporkan perubahan langsung. SOX dan COBIT atau SOX dan COBIT. Pada bab 9, COBIT disebut organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX atau SOX. Standar COBIT amat selaras dengan ekspektasi SOX karena COBIT memiliki lebih dari 47.000 anggota di seluruh dunia. Standar pelaporan keuangannya dapat memberikan dampak global. Meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Sarbanes-Oxley merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan seperti ini. Terima kasih.